warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempersembahkan podcast kami dari Syiar Ramadan episode yang ke-6. Dengan saya Rahma Kamila dan rekan saya Kita Nadia Salsabila. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Itu kita antara membaca Quran di bulan Ramadan sama membaca Quran di hari-hari biasa itu apakah keutamaannya sama atau berbeda ya? Iya sama, tapi keutamaan yang di bulan Ramadan itu sangatlah besar karena itu termasuk keistimewaan dalam bulan Ramadan gitu. Oh ya, aku juga pernah pernah membaca satu artikel tuh katanya gini, di bulan Ramadan itu kalau kita membaca Quran itu banyak keutamaannya. Soalnya pada bulan Ramadan kan itu hari turunnya Al-Quran dengan sempurna, yaitu pada 17 Ramadan, dan itu diperingati sebagai Nuzulul Quran. Ya, jadi hari turunnya Al-Quran kan itu? Iya benar. Kan dalam misalnya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu dikatakan bahwa apabila seseorang membaca Al-Quran, huruf Al-Quran itu akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan mendapatkan 10 kebaikan, dan itu akan dilipat gandakan loh. Jadi kalau kita mengaplikasikannya di bulan Ramadan itu sangat besar ya pahalanya ya. Besar sekali. Dan kan kita nih bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran ya. Nah, antara keutamaan membaca Al-Quran itu kan ada banyak. Kayak aku pernah baca artikel itu ada. Kamu juga pernah kan baca artikel? Ya pernah sih. Ya baca artikel tentang Al-Quran kan ya. Ya pastinya dong. Nah, terus itu kan ada banyak sekali ya keutamaan-keutamaannya. Coba dong kamu sebutkan dulu. Nanti aku gantian nyebutkan ya. Oke, yang pertama nih, pahalanya itu akan dilipat gandakan. Yang seperti tadi saya bilang, yang dalam riwayat Imam Tirmidzi tadi, itu yang salah satunya. Terus kemudian yang kedua itu akan terhindar dari godaan setan. Itu terhindar dari godaan setan. Nah, biasanya nih dengar kalau misalnya ada membaca Al-Baqarah, itu biar setan itu bisa lari gitu. Kayak gitu. Oh, jadi kalau ingin setan lari itu membaca apa ya? Iya. Ya itu dengarnya sih, biasanya banyak orang yang mengatakan itu. Terus juga akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Keren kan kalau kayak gitu. Iya juga sih ya. Ada lagi nggak kamu? Ya biasanya sih ya itu aja. Mungkin kamu bisa menjelaskan kayak gimana? Kalau menurut aku sih masih ada kurangnya itu dapat menenangkan hati dan pikiran. Kalau selama kita membaca Al-Quran itu hati dan pikiran kita itu jadi tenang. Masya Allah. Iya, kan Al-Quran itu bisa menjadi syifa atau obat ya. Pada surat Al-Baqarah pada surat Al-Isra ayat ke 82 itu saya nggak terlalu ngerti jelas artinya, maksudnya arti dalam yang jadi dalam arti yang secara hafal gitu loh. Ya. Tapi saya tahu intinya itu Al-Quran itu di dalamnya itu terkandung obat atau penyejuk hati. Jadi mungkin ya bisa diterapkan juga sih. Bahkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 itu dijelaskan bahwa orang beriman itu kalau membaca Al-Quran itu tenang. Jadi kalau kamu benar-benar beriman seumpama ya, itu nanti kalau kamu dibacakan Al-Quran, kamu baca Al-Quran itu ya hatimu itu tenang, tentram. Soalnya kamu tahu kalau Al-Quran itu adalah penyejuk hati setiap manusia atau orang-orang yang beriman. Nah, dalam hadis lain juga diriwayatkan kalau suatu kaum tidaklah suatu kaum dalam keadaan tenang dan damai kecuali kalau dia itu membaca Al-Quran. Itu hadis riwayat Bukhari.
Terus yang selanjutnya itu ada apa ya? Membuat rumah bercahaya. Nah, maksudnya membuat rumah bercahaya itu membuat kayak para malaikat itu datang ke rumah kita, menjadi penerang di dalam rumah kita. Setan-setan pun takut masuk ke dalam rumah kita, karena rumah-rumah kita itu sering disebut nama Allah. Dalam hadis pun itu uh, yang rumah yang sering disebut, rumah yang sering menyebut nama Allah itu pasti di antara hidup dan mati. Ya mungkin itu ya yang saya tahu. Ya mungkin cuma cukup sampai situ sih pengetahuan saya atau seingat-ingat saya sih. Banyak juga ya ternyata ya keutamaannya. Iya. Dan itu masih banyak yang lain, tapi ya masa kita sebutkan satu-satu kan enggak kan? Enggak, ya. Mungkin nanti bisa baca-baca di artikel lainnya atau buku-buku atau kan masih banyak, masih ada lainnya itu ya. Untuk sementara ini yang kita tahu ya yang kayak gini. Untuk kalian yang ingin mendalami tentang keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan, bisa membaca artikel-artikel di internet karena memang banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, cukup itu saja podcast dari kami. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nggak bareng, salam. Nanti kalian di sini ya. Ada sini. Masalahnya kan di situ tadi ya. Ya mungkin itu podcast kolaborasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kalian ingin memperdalam apa itu keutamaan membaca Al-Quran, maka kalian bisa membaca di artikel-artikel yang memang sudah ada di internet. Itu karena keutamaannya bukan hanya yang kami sebutkan di atas, tapi banyak sekali keutamaannya. Semoga kalian kuat menjalankan puasanya dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.